Semuanya menolak. Semua menolak. Semua menolak. Satu lagi yang kami khawatirkan, yang kami pertanyakan, kenapa tokoh-tokoh Melayu, pembesar-pembesar Melayu diam dengan isu ini? Ada apa? Lam mana lam? Mana LAM? Lam kami Mana organisasi-organisasi yang lain? Orang Melayu itu sangat berbesar hati dan sangat menghormati siapapun tamu-tamu yang datang. Ingat, ada pepatah Melayu, kera di hutan disusui, anak di rumah mati kelaparan. Apakah itu tidak bisa mengkiaskan betapa baiknya orang Melayu? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita bersama Bung Kameramen dengan Bung Alfian. Silakan Bung Kameramen, mau apa hari ini? Ya, Bung Alfian, hari ini saya ingin membacakan pernyataan-pernyataan baik dari Gus Durian terkait Pulau Rempang dan pernyataan sikap dari DPP FPI Provinsi Kepulauan Riau, Bung Alfian. Pertama, yang soal Gus Durian ini dapat dari NU Online yang diposting oleh Ustadz Abdul Somad. Yang pertama, ini dia sebut ada 6 pernyataan, Bung Alfian. Yang pertama adalah mengecam kekerasan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan yang dilakukan oleh aparat gabungan ketika pengukuran lahan. Yang kedua, meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menarik aparat gabungan dari Pulau Rempang serta melakukan penyelidikan dan sanksi bagi aparat yang melakukan kekerasan dan tindakan ugal-ugalan terhadap warga sipil. Ketiga, meminta pemerintah untuk menghentikan praktik perampasan tanah land grabbing dan memastikan perlindungan dan pengakuan terhadap seluruh hak dasar masyarakat adat. Keempat, meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan proyek strategis nasional sehingga benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kelima, pemerintah juga perlu memberi santunan dan biaya pengobatan untuk warga yang menjadi korban dari tragedi tersebut. Terakhir, meminta Presiden Jokowi memberi perhatian lebih dalam mengerjakan proyek strategis nasional dengan menjunjung tinggi implementasi Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Bung Alfian mungkin silakan direspon dulu soal 6 pernyataan dari Gus Durian ini, Bung Alfian. Silakan. Ya, agak ini ya, menurut hemat saya ini lebih mendekat dengan hati nurani ya. Iya. Semoga nih Gus Duriannya Gus Durian beneran ya. Kalau dari ke-6 ini, kelihatannya kita ingin mengatakan bahwa ya yang penting bahwa akhirnya mengecam itu harus mengarah kepada yang menghentikan. Iya. Dan Kapolri betul-betul menarik. Dan yang namanya berhubungan dengan perampasan tanah memang menurut hemat saya betul itu. Pengevaluasi harus diartikan evaluasi itu berarti dianulir, bukan sudah evaluasi. Kita akan lawan kezaliman ini karena nenek moyang kita dikenal nenek moyang yang siap berjihad untuk menjaga kedaulatan negaranya dan menjaga izzah daripada iman Islamnya dan harga diri sebagai warga yang punya hak atas tanah dan air mata mereka. Baik, saya bacakan rilis dari FPI yang ada di Provinsi Riau. Saya punya pertanyaan 2, Bung Alfian. Yang pertama, kalau ini akhirnya warga Rempang berhasil diusir, Bung Alfian, ini akan menjadi referensi pemerintah untuk membantu investor menjajah daerah-daerah lain dong, Bung Alfian. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang bertanya, Bung Alfian, ini orang-orang kafir ini rajin ngebacot soal intoleransi, Bung Alfian. Nah, kemana nih sekarang nih, Bung Alfian? Tokoh-tokoh Kristen, Hindu, Buddha saat warga Rempang akan terusir. Ini kan juga salah satu termasuk yang intoleransi, diskriminasi, Bung Alfian. Gimana Bung Alfian merespon ini? Yang pertama, mengusir warga Rempang itu agenda, Bung Kameramen. Innalillah. Jadi saya himbau kepada masyarakat Rempang, saya Alfian Tanjung, dalam perenungan, pergumulan, pengabdian, pembelaan, dan saya juga sudah mengamalkan ya amaliyah di penjara selama 4 tahun. Saya ingin mengatakan upaya untuk menghabisi kaum pribumi itu jangan kita pakai konsep suuzon husnuzon. Iya, betul. Ini adalah agenda. Jadi agenda mereka ini adalah untuk mencaplok Indonesia. Silakan baca konsep obor atau diganti dengan BRI. Tolong pelajari itu. Jadi ini sebenarnya adalah proses perampasan tanah secara teritorial, secara hak, secara de facto dan de jure. Jadi artinya buat seluruh warga Rempang, warga Batam, warga Semenanjung Melayu, Melayu Raya, ini adalah perintah untuk mengibarkan bendera merah putih
dan bendera la ilaha illallah. Ini jihad yang pertama. Yang kedua, untuk mereka yang suka banyak bertutur dengan bahasa seolah-olah sopan santun intoleran, mereka itu bullshit, bohong. Mereka tidak pernah toleran. Mereka malah membiarkan kejadian seperti ini, dan itu aslinya dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya di hati mereka lebih kejam lagi. Lihat surat Ali Imran ayat 118, fi suduruhum akbar. Yang ada di hati mereka itu jauh lebih kejam lagi. Jadi nggak usah kita berharap respon dari mereka. Akhirnya ini semakin mempertegas sebagai panggilan jihad bahwa kita umat Islam Indonesia hari ini harus terus melakukan update ruhul jihad kita, wawasan jihad kita, semangat jihad kita. Sesungguhnya imperialis kolonialis Zionis Kristen, imperialis komunis Cina, dia telah menjadi satu fakta untuk terus membuat kita tidak berdaya dalam kompetisi dan partisipasi internasional. Begitu, Bung? Iya, Bung Alfian. Jadi memang jelas yang Bung Alfian sampaikan bahwa memang ketika umat Islam Melayu yang menjadi korban, mereka tidak akan pernah ribut ya Bung Alfian soal diskriminasi, sakit gigi, mulutnya sariawan. Ya, Bung Alfian, ini saya coba bacakan pernyataan sikap langsung dari Front Persaudaraan Islam Provinsi Kepulauan Riau. Yang pertama, menghentikan dan membatalkan rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Tidak sekedar mengeluarkannya sebagai program strategis nasional. 2. Memastikan perlindungan dan pengakuan terhadap seluruh hak dasar masyarakat, adat, dan tempatan di 16 kampung tua Melayu di Pulau Rempang dan Galang, Batam. 3. Memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk mencopot Kapolda Kepulauan Riau, Kapolres Belerang, dan Komandan Pangkatan TNI Batam. Memerintahkan audit menyeluruh kepada BP Batam terkait kepatuhan keuangan dan implementasi prinsip HAM dalam seluruh proses dan perencanaan pembangunan. 5. Meminta Presiden untuk segera membubarkan BP Batam. 6. Meminta Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi, yang juga Ketua BP Batam untuk mundur dari jabatannya. Nah, Bung Alfian, sekalian untuk closing statement, semangat terus Bung Alfian, dan motivasi Bung Alfian untuk warga Melayu di Batam. Silakan Bung Alfian. Buat warga Melayu, saya nyatakan hari ini bahwa tidak ada pilihan buat kita hidup mulia atau mati syahid. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Kita orang-orang Melayu tidak pernah memancing musuh. Musuh pantang dicari. Kalau datang pantang lari. Saya mencoba menyimak pernyataan sikap dari Front Persaudaraan Islam, FPI daripada Batam. Keseluruhannya dari 6 itu, Eco City Batam segera dianulir, dibatalkan. Siapapun yang punya dihentikan atas nama negara Republik Indonesia. Yang kedua, perlindungan kepada 16 kampung, terutama kampung Galang. Seluruh masyarakat Galang, kita dikenal dalam sejarah melawan Belanda, kita tidak pernah takut mati. Berjihad, Allahu Akbar dari saya, mari lawan para penjajah-penjajah Cina. Yang ketiga, yang berhubungan dengan yang namanya Kapolda, Kapolres, dan TNI terkait, itu harus segera dihentikan, dimutasi, atau dinonjobkan. Dan terhadap audit, ini segera PPATK, BPK, dan pihak terkait. Dan Bapak Presiden, Anda harus bersuara sebagai pemimpin negara Indonesia. Kalau tidak, berarti Anda memang wajib untuk dihentikan sebagai Presiden. Dan Saudara Rudi, Anda telah lupa dengan janji di masa kampanye Anda dulu. Anda sendiri yang menjanji akan melindungi masyarakat Batam. Dari saya, sekian. Selamat berjuang, warga Batam, warga Rempang. Jihad! Jihad fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.